Pecinta film romantis, yuk merapat di video ini. Akhirnya nih, ada film yang baper-baper lagi ya. Tapi sebelum itu, gue mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun ini channel Next Cinema bisa terus ngasih rekomendasi film dengan bisa berkembang terus gitu untuk menghadirkan konten-konten seputar film untuk kalian tonton. Walaupun tahun udah berganti, tapi tentu gue masih ngasih sebuah rekomendasi film seru akhir tahun kemarin men. Yang untuk kalian tonton di weekend ini lah ya. Penasaran? Oke, inilah film romantis terbaru di akhir tahun 2023. Pembuka film pertama ini gue bakal ngasih dengan sebuah film menarik nih. Entah itu dari penceritaannya, kisah cintanya, ataupun skenarionya. Well, ini film cocok banget ditonton di weekend ini sih. Love at First Sight adalah salah satu sebuah drama romantis yang menarik dari kisahnya seorang gadis remaja yang ketinggalan pesawat di bandara JFK. Ia secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pria muda Inggris yang tampan dan juga humoris men. Mereka berteman di dalam sebuah pesawat tersebut ya, hingga bertukar cerita satu sama lain dan banyak kesamaan pada keduanya gitu. Akhirnya mereka berpikir nih, mungkin merekalah cinta sejatinya gitu. Dialog jenaka, karakter mempesona, dan juga kisah cinta anak ABG bakal ada di dalam film berjudul Love at First Sight ini men. Ini film cocok banget sih buat kalian tonton yang suka dengan film-film cinta pertama. Apalagi konsepnya juga menarik yang memang terlihat simple, tapi mereka mengeksekusinya dengan sangat baik gitu. Gak banyak yang bisa gue ceritakan dari segi sinematografinya, cuma gue cukup salut sih ya sama karakternya yang terlihat cukup konsisten di sepanjang kurang lebih 2 jam filmnya diputar. Meskipun alur ceritanya kadang-kadang dapat diprediksi dan memang seperti kayak drama sinetron anak sekolahan ya, tapi dari penceritanya tersebutlah yang melengkapi konsep simpel di dalam film ini. Seluruhnya film Love at First Sight ini adalah salah satu film fresh yang bisa kalian tonton secara gampang di Netflix men, dan tentu dengan rating 6,8 di situs IMDb. Selain dari list film romantis bikin baper, ada juga film romantis yang punya nuansa dark dan juga misterius men. Dimana hal itu bakal tertuang di dalam sebuah film menarik ini yang wajib ditonton sendirian ya. Mei Desember gue akui adalah sebuah film menariknya di akhir tahun 2023 kemarin men. Yang tentu punya sebuah kisah yang unik dari pasangan suami istri yang menikah dengan sebuah skandal paling dikenal di dunia gitu. 20 tahun setelah skandal kisah cinta mereka terkuak, kini suami istri tersebut kembali berada di bawah tekanan men. Ketika seorang aktris datang untuk melakukan sebuah penelitian dalam proyek film biografi dari mereka tersebut. Penuh dengan drama dan juga sebuah kontroversial yang unik membuat film bertajuk Mei Desember ini sangat layak banget buat kalian tonton sendirian men. Kisahnya ini bener-bener menarik men, serta sebuah nuansa dark yang tentu bakal bikin para penontonnya penasaran. Tentu adalah sebuah poin utama yang diberikan di dalam film Mei Desember menariknya ini. Di setiap karakternya tentu bakal ada ceritanya tersendiri yang mana bakal cukup misterius dan juga unik gitu. Lalu bicara soal romantisnya tentu bakal ada banyak juga ya, dimana dibalut dengan sebuah psikologis drama yang juga sangat intens dan juga menjadi sebuah experience tontonan baru buat kalian semua gitu. Peranan dari Natalie Portman dan juga Julianne Moore bener-bener menggugah banget men. Kita udah tahu sendiri lah ya kalau keduanya ini adalah ratunya film-film drama mellow psikologis yang kayak gini gitu. Gue jamin bakal menarik banget sih, gak salah ya untuk dicoba tonton dulu. So yang penasaran dengan cerita menariknya ini silahkan masukin Mei Desember ini ke dalam watchlist Netflix kalian. Ratingnya juga tinggi kok di 7,0 di situs IMDb. Untuk yang satu ini sih sayang banget kalau kalian lewatkan men. Apalagi bakal penuh dengan sejarah seru yang tentu bakal berkisah dengan sebuah romantis bikin baper dengan kisah yang bakal bukan sembarang kisah ya. Maestro adalah film biografi musikal romansa yang penuh dengan sejarah dari kisah cinta hubungan seumur hidup antara konduktor komposer bernama Leonard Bernstein dan aktris Felicia Montealegre con Bernstein gitu. Ada banyak kubu yang suka dan ada banyak kubu yang bilang gak suka juga men sama film Maestro ini ya. Kalau gue sih gak masalah ya, mau itu versi romantisnya ataupun versi dari seriusnya. Sama-sama seru kok. Romantisnya tentu bakal sangat dapat banget dimana bakal digabungkan dengan cerita Leonard Bernstein yang sedang membangun karir di dunia musik gitu. Ini film adalah garapan dari Bradley Cooper itu sendiri yang mana tentu menjadi sang maestro juga men. Pecinta film Bradley Cooper silahkan nikmati film ini. Overall, Maestro ini adalah salah satu film cukup unik dari segi temanya itu men. Dari sebuah biografi terbaru di Netflix yang ratingnya juga not bad ada di 6,8 situs IMDb. Lagi nyari film romantis menarik dan unik? Nah, ini film adalah jawabannya men. Yang mana bakal ada dari sebuah film baper dengan sentuhan cerita fantasi science fiction yang tentu aja bisa bikin kalian mind blowing dibuatnya.
Poor Things bakal penuh dengan fantasi romantis yang mengikuti perjalanan dari Bella Baxter, seorang wanita muda yang dihidupkan kembali oleh ilmuwan brilian yaitu Dr. Godwin Baxter. Ceritanya bakal mengeksplorasi dari pencarian identitasnya si Bella ini dan juga pengalamannya dengan norma-norma sosial serta juga pertemuannya dengan individu yang berusaha untuk mengendalikannya tersebut. Menurut dari cerita Frankenstein karya Mary Shelley, Poor Things ini adalah salah satu film romantis terunik yang pernah gue tahu di akhir tahun 2023 kemarin ya. Dimana tentu ceritanya adalah cerita paling bikin gue penasaran ya, dan bakal punya konsep yang bikin kita tertarik untuk menontonnya gitu. Sinematografi yang dihadirkannya pun bakal all in ya, dari nuansa ala-ala abad pertengahan modern yang memang bakal penuh dengan warna-warna mencolok gitu. Romansanya tentu bakal menjadi main genrenya, tapi juga tipis-tipis diberikan sela-sela di ceritanya gitu. Ini film juga bakal menggali soal tema feminisme, identitas, dan juga respon manusia terhadap keberadaan dan juga kematian men. Membuatnya bakal cukup serius nih, dengan walutan komedi renyah dan juga sangat unik. Emma Stone tentu bakal keren banget berperan jadi Bella Baxter di dalam film ini men. Dari acting terbaiknya yang membintangi sebuah karakter susah yang kayak gini gitu. Wajib banget untuk ditonton sih. Dari gue sendiri, Poor Things ini adalah salah satu film experience terunik yang untuk penutup di tahun 2023 kemarin. Terlihat dari rating puasnya di 8,5 situs IMDb. Terakhir dan tentu adalah film favorit gua ya, yang mana ini film gak serius-serius amat men. Jadi cocok banget untuk ditonton di weekend ini. Apalagi dengan acting dari para pemerannya yang pas, rugi sih kalau nggak nonton ya. Anyone But You ini menjadi salah satu film terbaper di list ini men, dengan ceritanya yang tentu mainstream banget gitu, dari sebuah kisah cinta tarik ulur yang sangat luar biasa. Kisahnya ini bakal berlatar di sepasang kekasih yaitu bernama Bea dan juga Ben yang juga sedang berapi-api nih. Tapi semua itu berubah di tengah jalan men, karena keduanya terlibat dari konflik yang sangat besar dan berubah menjadi sama-sama cuek dan juga dingin sampai suatu ketika mereka tiba-tiba ketemu kembali nih di sebuah pesta pernikahan temannya di Australia, yang tentu menjadi langkah baru dari kisah cinta dari keduanya ini gitu. Yang pengen baper-baperan langsung aja nonton film Anyone But You ini men, yang mana tentu bakal menjadi satu-satunya film baper terbaik versi dari gua yang ada di akhir tahun 2023 kemarin. Menurut dari ceritanya sih terlihat cukup mainstream ya, tapi yang membuat film ini menarik adalah konfliknya men, antara dua mantan kekasih yang tentu bakal jadi penjualan utama di dalam film ini. Ya, Bea dan juga Ben gitu. Keduanya bakal diperankan oleh para aktor dan aktris cantiknya dunia yakni Sydney Sweeney dan juga Glenn Powell. Keduanya benar-benar berkemistri dan tentu bakal menghibur kalian di sepanjang 2 jam filmnya diputar. Overall, Anyone But You ini menjadi salah satu film favorit romantis terbaru dari gua ya, yang kabar baiknya masih punya rating underrated sebesar 6,6 di situs IMDb. Oke, mungkin itu aja rekomendasi 5 film romantis terbaper di akhir tahun 2023 yang bisa gue hadirkan di pembuka tahun 2024 ini. Film mana nih yang pengen langsung kalian tonton? Silahkan sharing ke kolom komentar di bawah ini ya. Like video ini jika kalian suka dan juga share video ini ke tongkrongan kalian, serta juga support terus gue untuk ngasih segudang rekomendasi film seru lagi dengan cara gabung membership di dalam channel ini. Sekian untuk hari ini, gue Ari pamit undur diri. Selamat menonton and see you in the next film.